dengan bermimpi kita berhayal, kemudian ada realitasnya sesudah itu, ada konsekuensinya kita laksanakan. Welcome to my channel Travel Indonesia by Mirda. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kabid SP, PPR, Bapak Enggan, terima kasih. Bapak Kabid PHPP, Bapak Emila, Bapak Ibu pejabat pengawas dan pejabat Jakum, seluruh staf karyawati kantor pertanahan Kabupaten Ogan Ilir yang saya banggakan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena pada kesempatan ini kita masih boleh bertemu dalam sukacita dan tetap bersemangat di dalam acara pembinaan dari Kabid 1 dan Kabid 2 Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan, dan secara khusus kepada Bapak Kabid kami ucapkan selamat datang Bapak. Terima kasih atas kunjungannya pada hari ini. Kami tentunya sangat sukacita dan berbangga hati. Kalau Bapak tidak mampir Pak, kami akan berkecil hati karena kantor kami dilewati. Masih tidak mampir. Tapi ternyata kontak batin kita itu Pak, Bapak dengarkan dan Bapak berdua datang pada sore hari ini. Ini satu kesempatan yang baik bagi kita semua. Apa yang tidak paham, apa yang kurang mengerti, kita bertanya langsung dengan kedua Bapak Kabid ini. Dan Bapak Kabid juga kami berharap sekali supaya kami diberikan arahan, penjelasan ataupun tuntunan bagaimana supaya seluruh program-program strategis maupun non strategis, kegiatan rutin yang ada di kantor Kabupaten Ogan Ilir dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kantor Pertanahan Ogan Ilir ini hebat loh. Dia ada pengadaan tanah, ya kan? Dia dekat dengan kota Palembang, dengan jarak 20 menit nyampe. Merokok sebatang tak habis sudah nyampe, karena rokoknya tidak hidupi apinya. Tidak bisa sebatang tak habis. Benar kan? Benar nih, benar. Ada ini. Rokok sebatang tak habis. Petra, rokok sebatang tak habis. Ya kan? Sama cak kamu minum es, tidak habis segelas, karena esnya kamu bungkus. Ya kan? Nah, itu ilustrasi dari kantor pertanahan Ogan Ilir. Jadinya kita kalau kantor pertanahan yang penyangga kota Palembang, kita harus bersaing sama kota Palembang, ya kan? Ya bukan ya? Jangan kita tidak bersaing sama kota Palembang. Jadinya sebentar lagi yang saya lihat di wilayah Ogan Ilir ini pemukiman sama seperti Bekasi dan Depok. Iya. Jangan kamu kira sini Lebak kalau kagak nanti gunung. Walaupun Lebak ada Buayo juga di Beligung sebentar lagi. Buayo dipindah ke darat. Darat. Gitu. Jadi jangan kita sangkong wilayah Ogan Ilir ini bukan wilayah penyangga kota Palembang. Jangan kita dulu pada hari ini kita peralihan per hari itu 5 sampai 10. Suatu saat peralihan di kota Kabupaten Ogan Ilir ini mungkin ratusan. Suatu saat setelah Pak Pandi dan Bu Manatar pensiun, ya kan, Pak Pandi pindah, Bu Manatar pensiun, itu kan habis suatu pengembangan. Kita jangan selalu berkutat dengan PTSL, itu merugikan. Pengadaan tanah itu melelahkan, apalagi redis itu menyusahkan. Tidak. Jadi kita membangun itu nanti di wilayah Ogan Ilir ada klaster-klaster, klaster pertanian, pemukiman, pengadaan tanah.
Saya yakin di Oganilir ini akan terjadi seperti itu suatu saat. Dan persoalan pertanahan itu akan selalu meningkat. Saya yakin. Dan kita juga pemulutan itu sekarang masih pemulutan. 10 tahun lagi pemulutan itu jaraknya ke Palembang sudah 15 menit. Bisa 10 menit. Indralaya ini ke Palembang mau kita sampai lagi 20 menit. Dengan jalur-jalur yang dibuat. Ya kita belum tahu pada hari ini, Pak, pengadaan tanah. Mungkin nanti dibangun lagi jalan tembus Keramasan. Kita tidak tahu Pak ya, Dan. Iya, betul. Kita tidak ngerti. Sedangkan itu sudah direncanakan dari dulu. Indralaya Keramasan itu akan dibangun jalan tembus. Ini kita jangan, motivasinya pertama itu dulu. Yang keduanya kita jangan menghambat pekerjaan. Tadi saya tanya di loket, satu hari berapa itu balik namo? Adalah pajak 20. Banyak. Sehari. Bisa 20. Paling sedikit berapa? 5. Rupanya 20. Itu ada hari unian. Oh, ada 6 bulan sekali, masa 20. Ya kesal, udah kaget ya kan. Apa gitu ini? Saat yang naik 3 nggak 20 ya, nak komplit ya. Nah, tapi kawan-kawan sekalian, adik-adik sekalian, jiwa IT kalian itu dibangun. Jiwa IT-nya dibangun. Jangan kita jiwa IT tidak kita bangun. Pola-pola percepatan itu harus kita bangun. Tidak boleh nyimpan berkas. Dengan meja seperti ini sudah bagus. Kita tidak ada meja untuk menyimpan berkas. Ya. Harus dibangun. Tidak ada lagi yang namanya kasih 1 tidak hadir di tempat, kasih 2 tidak hadir di tempat, kasih 1 tidak galak tanda tangan PBT, kasih 2 tidak galak tanda tangan sertifikat. Ngapain duduk di sana? Ya kan? Sekarang proses kita ini harus lebih jelas. Karena sekarang kita menghadapi dunia IT yang sebentar lagi semua pelayanan itu pakai elektronik. Termasuk bayarnya pakai duit elektronik, pakai setrum. Ya kan? Jadi kita jangan lagi teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kita berkutat mengurusi tanah yang bermasalah. Bukan gawe kita lagi ngurusi tanah bermasalah itu. Tanah bermasalah itu bukan bagian kita lagi, harus ingat itu. Peraturan-peraturan sudah dirubah, diperbaiki. Jadi saya berharap, ya mungkin dari seksi 1 sampai seksi SKP harus satu lingkaran bukakan. Ini tidak ada yang namanya tidak dalam satu lingkaran. Ada membaca laporan dari Ibu Kakan, ngapa gelap ya? Oh salah. Oh salah kecamatan. Salah kecamatan Pak Kabir. Ya, sebetulnya saya Ibu Kakan ini dulu teman di sama-sama di kota dulu. Di waktu itu kita sering sama-sama panitia A dulu Bu ya. Jadi sudah lama kenal, berinteraksi sama termasuk Ibu Tri itu dulu ya. Sama juga dulu. Kami teman juga satu, sering sama-sama ke lapangan, sama-sama makan di rumah makan Padang pagi sore kadang-kadang. Ya Bu ya. Jadi tidak asing lagi. Saya senang ketika datang Ibu Kakan kita ini ya sudah masuk ke zon 3 gitu. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Jadi semua yang dulu-dulu maju semua ya. Jadi saya kalau secara pribadi memang sering lewat di depan sini ya. Lewat ya cuman sempat memandang saja, waduh, kawan-kawan kita di dalam lagi sibuk, lagi tegang, lagi bekerja keras. Alhamdulillah hari ini kita bisa melihat di dalamnya. Terutama saya terkesan dengan ruangan kita ini ya. Saya pikir tadi karaoke atau kafe ini ya. Jadi banyak lagi, ada bunga, ada kata-kata motivasi ya. Ya seperti di rumah sendiri gitu ya suasananya. Jadi bikin kita bekerja di ruang kamar sendiri,
Jakarta bahasa Pegagan. Uang kerja sendiri. Cuman memang bahasanya mungkin ini bahasa Ogan nih kelihatannya. Mungkin bahasa Tanjung Batu nih ya. Tanjung Batu, Pak. Pegagan enggak ngerti bahasanya. Cuma saya mau ngetes saja nih teman di sini. Siapa yang mau kita tes? Tahu nggak? Siapa? Sebut aja Pak. Yang depan. There is beauty in simplicity. Apa artinya? Ayo. Siapa yang mau jawab? Buang sampah sembarangan. Siapa yang mau jawab? Rani yang belinya, Rani. Ada kecantikan atau sesuatu yang indah dalam kesederhanaan. Sederhana itu indah. Bagus, berarti dia mengajak kita untuk sederhana, tidak usah berlebih-lebih. Tapi kalau menyampaikan sesuatu yang benar, petunjuk teknis, arahan, betul seperti Pak Kabit tadi kan, panjang nggak apa-apa. Home is where my heart is. Wah, itu benar ya? Betul ya? Ya. Jadi di rumah itu di mana ada hati saya. Jadi kalau di sini adalah dianggap rumah, maka ada hati di sini. Dan Barat bekerja dengan hati. Hebat ini. Pak kasih kita ini. Satu lagi, forget mistake, remember the lesson. Jadi sesuatu kesalahan atau melakukan kesalahan itu hal yang biasa. Tapi yang paling penting di balik itu apa? Ada pelajarannya, sesuatu kenapa sampai saya melakukan kesalahan. Itu kita dibaliknya, jadi bukan aduh saya kemarin salah, saya dipanggil ibu kakak begini-begini. Tapi kalau kita teliti ke bawah, telisik, oh silap saya tuh di sini, saya menerima berkas, tambah saya teliti, atau saya kemarin terburu-buru karena ingin cepat pulang, berkas saya naikkan, ternyata ada yang lalai saya cek gitu ya, itu pelajarannya. Jadi bekerjalah dengan teliti. Kemudian small step, big result. Jadi kita tidak usah berambisi terlalu besar ingin mencari popularitas, melakukan yang besar-besar, tapi nggak ada hasil. Contohnya memang misalnya gini, saya ingin mensertifikatkan ini, kalau bisa tahun ini selesai semua. Di mana nggak ada SDM-nya, nggak ada tenaganya. Kemudian stop dreaming, start doing. Nah, kita jangan bermimpi. Bukan. Action. Mimpi itu bagus, dream itu awal dari sebuah pekerjaan besar. Dengan bermimpi kita berhayal, kemudian ada realitasnya sesudah itu, ada konsekuensinya kita laksanakan. Apalagi, jadi ini now or never. Jadi lakukan, jangan nunda-nunda. Time is believe in yourself. Nah, percaya pada diri sendiri ya. Percayalah pada diri sendiri. Jadi kita harus punya kepercayaan pada diri sendiri bahwa apa yang kita sudah dapatkan selama ini, baik pengalaman dalam bekerja maupun pendidikan maupun juga pengalaman sekolah, pasti akan memberikan kita suatu rasa percaya diri melakukan sesuatu. Jadi percayalah bahwa kita bisa melakukan apapun juga. Kemudian never give up without a fight. Jadi ya jangan nyerah lah sebelum apa-apa kita aduh nggak bisa, aduh saya ini nggak bisa dekat sama dia. Kalau dekat sama dia saya pasti nggak ini deh, nggak ada chemistry. Coba dulu kerja satu tim dengan orang itu. Mungkin selama ini kita hanya cuma mendengar, mungkin kita selama ini dapat persepsi yang salah, cerita orang. Tapi kalau kita sudah mulai dekat, saling paham, ada something in common. Jadi ada sesuatu yang sama di antara kita apa? Mungkin kita dulu pernah sama-sama menjadi penggemar Scorpion gitu ya. Wah.
nyanyi Scorpion, rupanya, wah nyanyi dulu dong, wah gitu. Oh iya, akhirnya sama kita, cocok gitu. Setiap mau kerja nyanyi dulu kita. Nah itu permulaan saya ya, pembukaan. Jadi untuk kita semua bahwa memang ini memancing kita untuk merasakan bahwa bekerja itu perlu kenyamanan, ya. Kalau nyaman, feel at home kata dalam bahasa Inggris itu, atau homey ya. Jadi homey working space. Ya. Jadi ruang kerja yang mau bikin kita seperti di rumah, seperti kita rasa dengan anak. Yang perlu diciptakan satu lagi adalah bawahan kita itu laksana anak kita. Nah, itu satu lagi. Dengan suasana begini, anak buah kita tuh dia seperti anak kita. Demikian juga atasan kita, dia bapak kita, dia ibu kita. Nah, sesudah ada begitu nanti ada chemistry. Oh, bapak ini kemarin marah-marah itu bukan karena lagi di rumah lagi bete. Ternyata dia memang maksudnya saya ini biar ya menunjukkan kualitas bekerja saya. Gitu. Selama ini saya dikit-dikit selama ini dikit-dikit gak mau menyelesaikan sebaik-baiknya, tapi saya harus memacu diri sendiri bekerja. Jadi itu nanti akan efeknya ke kita bekerja. Apalagi kita bekerja di sini mungkin dari rumah, katakan dari jam 6 gitu ya, sampai sini jam 7, kemudian pulang lagi mungkin sebentar lagi jam 6, atau nanti kalau nggak enak sama bosnya, bos masih di dalam kerja sampai jam 7, enak nih, bos pulang jam 7, saya jam 5 gitu ya nggak? Betul nggak? Waduh, ikut juga nih, terpaksa ngintip-ngintip dulu kan sambil cari kerja. Jadi itu kita feel at home, kemudian chemistry, terus connectivity, mencas satu sama lain dalam bekerja. Akhirnya apa? Akan terbentuk satu teamwork yang baik. Nah itulah tugas daripada atasan. Jadi mulai atasan yang paling bawah dari eselon 4, kemudian eselon 3 terakhir, seperti begitu terus sampai menyambung. Setelah ini semua syaratnya terpenuhi, barulah nanti kita akan sama-sama bisa semangat pagi. Nah, semangat pagi kan, kalau semangat pagi itu kita seperti setiap pagi itu kita energize. Ada yang seperti mengecas kita semangat, nggak ada keloyuan ke muka gitu, bete gitu ya. Pagi kan harus kita semua semangat dan ini rasa kita tuh seperti tenaga kita full, baru start namanya aja kayak start mobil gitu ya. Gitu. Nah ini hal-hal yang memang kecil sepele saya perlu sampaikan juga, karena juga nanti semua akan menjadi pimpinan. Hanya menunggu waktu saja, pimpinan nanti berganti, kita pada saatnya juga akan mengambil alih kepemimpinan apa yang sekarang dipegang oleh Ibu Kakang. Dan juga kita masing-masing sebetulnya secara tidak langsung di rumah ada pemimpin. Pemimpin kepada istri, pemimpin kepada anak, atau juga di kampung kita jadi ketua ikatan pemuda yang mempunyai tanggung jawab kepada bawahan. Nah ini kita dalam bekerja itu jangan pernah berpikir kita bisa bekerja sendiri. Kalau kita hanya bekerja sendiri, jadi pelukis saja. Keluar aja dari sini jadi pelukis, atau jadi pengamen, bebas, atau jadi hippies, atau jadi traveler, jalan, kena maunya kemana. Jangan di sini. Kalau di sini ya kita bagian dari sebuah organisasi, kita bagian dari sebuah tim. Ya jangan pernah berkata bahwa jam itu dia bekerja sendiri sih, enggak, itu jam mana jam kita ini nih. Dia ada suatu sistem, subsistem juga di bagian kecil lagi, yang bekerja menurut apa yang sudah diprogram pembuat jam itu.
Nggak bisa jam itu kalau mau dia satu ke bawah, satu ke atas gitu kan. Wah, itu bukan jam itu. Pasti dia. Begitulah juga organisasi ini. Memang organisasi seperti kita ini namanya dalam tipe apa namanya? Birokratik ya. Jadi organisasi itu kan ada tipe-tipenya, ada jenisnya, ada birokratik, ada organik. Nah, kalau organik itu contohnya misalnya kalau di tentara, batalion itu organik. Tapi kalau di kesatuan, kesdam, nah itu dia bukan organik. Atau di SWAT, staf umum AD, gitu, itu bukan administratif. Nah, kalau kita ini organik, karena dia melaksanakan sebuah pekerjaan mempunyai tujuan tertentu yang di dalam satu tujuan kerja. Ada juga namanya metric organization. Metric organization seperti misalnya kita dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Ada dari saksi 1, ada seksi 2, ada dari sengketa, dia bergabung dalam tim-tim. Ada juga profesional yang melaksanakan tugas 1-17. Nah itu, kita ini birokratik. Yang namanya sebuah birokrasi itu, dia hanya tunduk kepada aturan, rules game, rules of the game. Ada aturan yang mengatur, mengarahkannya, mendrive si organisasi tadi menuju suatu tujuan. Itulah namanya organisasi. Nah, ketika komponen ini sendiri bekerja sendiri-sendiri, maka akan berantakan nama organisasi. Tidak akan tercapai tujuan. Tercapai juga tidak akan maksimal. Tercapai juga akan tahap minimal. Maka itu apa yang menjadi arahan, tujuan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan akan kita laksanakan sehari-hari. Itulah yang harus kita pandu. Dan Ibu Kakan, kepala seksi, itu adalah dia yang menerjemahkan apa yang harus menjadi kita kerjakan sehari-hari. Jadi kita sebagai sebuah organisasi baru mencapai organisasi. Nah itulah hakikat kita di sini. Jadi kantor pertanahan organ ilir ini hanya akan berhasil kalau kita semua satu padu mengikuti arahan, petunjuk, teknis, pelaksanaan yang ada. Saudara sekalian, itulah dari pengarahan dari saya. Mudah-mudahan juga kita dapat bertemu kembali ya. Seandainya ada yang tadi kurang berkenan ya, saya mohon maaf, tidak ada unsur kesengajaan. Melainkan maksud kita adalah untuk mendorong, memotivasi semua. Saya tentu adalah manusia biasa ya. Mudah-mudahan saya dimaafkan. Kemudian ya kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan Maha Esa, saya mohon ampun ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Ibu Kakan. Terima kasih Ibu. Pak Kadin PHBP dan Pak Kadin SD, luar biasa pertemuan kita sore ini. Walaupun memang agak panjang, tapi banyak motivasi yang disampaikan kepada kita. Khususnya buat adik-adik yang masih muda-muda, kita sudah mengalami bagaimana kondisi pertanahan atau kantor pertanahan di masa lalu yang berakibatnya sekarang yang kita rasakan. Dengan kondisi sekarang, kita semua berharap kalian nanti ketika semasa umur kami tidak lagi mengalami hal yang sama seperti yang kita alami sekarang ya Pak ya. Ya. Nah itulah tujuan dari PTSL ini. Jadi sebetulnya menikmati ini nanti Ibu Wiwin, ini yang masih muda-muda, Mbak Mimin, kalau Pak Fadri, Ardi mungkin agak penyempurnaan.
Tetapi yang benar-benar nanti merasakan itu yang paling muda. Adinda yang ganteng. Nah, yang seperti disampaikan Pak Irdan tadi, nanti kita jadi jual data jadinya. Iya. Data kita jadi mahal. Mahal ya. Kalian yang menikmatinya. Jadi adik-adik yang asisten superior ataupun PN, jangan berkecil hati deh. Kalian juga harus tetap berinovasi. Karena biar bagaimanapun kantor-kantor pertanahan ini tetap akan bermitra dengan kalian sepanjang kalian memang bisa diandalkan. Tapi kalau kalian tidak punya nilai jual, akan tergerus sendiri karena teknologi, ya Pak ya? Iya. Nah, jadi maksud Ibu ke depan tidak tahu seperti apa peruntukan PPNPN untuk masa depan. Tetapi kalau kalian punya nilai jual, bagaimanapun tentunya pimpinan pasti mempertahankan kalian, walaupun dengan cara seperti apa, ya Pak ya? Iya. Nah, jadi pesan Ibu, kalian harus tetap berinovasi. Bagaimana cara supaya saya ini punya nilai jual? Jangan pikirkan uang, karena uang bukan segala-galanya. Banyak teman-teman kita yang akhirnya bermasalah karena mengutamakan dari sisi uang. Ya, tidak usah disebut, tapi kalian sudah tahu semua itu. Apalagi adik-adik superior yang sudah boleh dikatakan selama-lama di sini. Kalian boleh lihat pekerjaan-pekerjaan senior kita terdahulu yang tidak rapi, kita mengalaminya sekarang, ya kan? Nah, itu pesan Ibu. Satu lagi, Ibu tidak tahu apakah memang di sini sampai pensiun apa tidak, tapi pesan Ibu, tolong pekerjaan selama Ibu di sini, boleh katakan ya, inilah awal karir saya sebagai eselon 3. Kalaupun memang harus berakhirnya nanti pas di sini pensiun, ya harapan saya jangan dipanggil-panggil lagi kalau sudah pensiun. Betul. Nah, itu pesan saya, dan itu adalah hadiah sangat terindah buat Ibu. Itu yang saya minta dari kalian semua. Kalian anak-anak Ibu sungguh sangat-sangat baik ya bagi saya, dibandingkan teman-teman di luar daerah yang berkeluh kesah dengan stafnya. Saya cuma jempol sama kalian. Sungguh, ini pernyataan saya pada hari ini. Bagi saya masih bisa saya tolerir karena kalian masih mau diajak untuk bersama-sama membangun kantor pertanahan Kabupaten Lumajang ini. Jadi harapan saya ini jangan kecewakan Ibu. Ibu tinggal berapa bulan lagi, tapi tolong kita sama-sama berupaya supaya kantor pertanahan ini, Algotiler ini semakin lebih baik. Karena seperti kata kedua senior kita ini, kantor pertanahan Kabupaten Lumajang ini adalah penyangga Kota Palembang. Tidak jauh beda nanti seperti Tangerang Selatan, ya. Bekasi, Depok. Ya. Ketika nanti Sinovan entah dedikasi di sini, kamu nanti melayani pecahan terus. Bisa saja, ya kan? Bisa jadi. Nah, iya, tahu-tahu nanti si Wahyu kepala kantor di sini atau Padri. Iya. Nah, ligawan aku dulu, rusak kali katanya. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Jangan Tangerang Selatan, dari sini dulu. Sini dulu ya. Bareng lempar deh. Prestasi dulu. Ya, jangan lewati, basi kok di sini. Iya. Kebol. Iya tuh. Nah, Ardi nanti jadi kakak di sini atau di Iya, bisa. Enggak tahu nasib kan sampai ngatur. Ibu juga gak pernah kebayang dikatakan. Dari mana cerita? Gak kebayang, dari golongan 2 Ibu ini. Nah, tapi puji Tuhan diberi kesempatan. Tolong kita sama-sama bekerja, bersama-sama bekerja. Itu slogan Ibu dari sejak Ibu masuk ke sini. Secara profesional dan proporsional. Iya, tuh profesional dan proporsional. Kedekatan kita jangan diartikan lain. Saya menganggap kalian sebagai teman mitra. Tapi kalian jangan juga jadi ngapuk dengan Ibu. Ya, benar. Iya Bu. Saya terus terang, pemeran mereka bukan sebagai atasan dengan bawahan. Waduh.
saya melakukan mereka seperti teman. Boleh ditanyakan mereka coba. Seperti itu. Tetapi Saya dulu golongan 3 itu cuma 10 tahun. Di 10 tahun aku dulu. Ya, langsung 4A. Langsung 4A. luar biasa kan. Jadi itulah pesan itu. Dikejar ya. Betul. Hal ini mohon kita sama-sama memperhatikan apa yang sudah disampaikan. 3B 2 tahun. 3B. Iya. Sekali lagi kepada Bapak Nidran dan Pak Amin. Amin. Atas nama pribadi dan juga seluruh staf kantor pertanahan Kabupaten Mangulir mengucapkan terima kasih. Selamat sore guys, kita sudah melakukan perjalanan pergi. Sekarang kita sudah dalam rangka pulang kembali ke kota Palembang. Kita sudah menyelesaikan perjalanan kita di kota Indralaya. Mudah-mudahan tadi sudah banyak hal yang sudah kita sampaikan dan menjadi sesuatu yang informasi yang berguna bagi kita semua. Jangan lupa untuk menyaksikan video kita selanjutnya dan kasih kita saran, komen, like, dan jangan lupa subscribe ya video kita. See you guys, selamat malam.